By the way ya Mo, ternyata YouTube kalau intro itu keseringan dipakai, dikiranya itu reupload. Aneh-aneh juga nih YouTube. Berhubung Taehyung rilisnya 1 minggu 2 kali, kita bahas lagi master kelontong yaitu Jiang Chen ya Mo. Tak perlu banyak bicara ya Mo, langsung saja. Pada part kali ini kita diperlihatkan Ling Er yang terbengong sedang bertarung bersama Lin Yu kakaknya itu, dan tiba-tiba Ling Er pun merasakan sesuatu, dan ternyata dari depannya terdapat Paman Lan yang menyerupai Son Goku menangkis serangan dari Lin Yu itu. Di sana Paman Lan pun langsung mengepalkan tangannya akan menyerang ke arah Lin Yu, dan kepalan Paman Lan itu pun makin berkobar membara, dan ceprok, Lin Yu pun dihantam Paman Lan itu hingga ia pun terpental di sana. Dan kita diperlihatkan para anak buah Lin Yu yang terbengong melotot menatap ke arah tuanya itu yang dihajar oleh Paman Lan, sambil terlihat si gadis rubah Tusanmo itu bersama Yunlan menatap ke arah Paman Lan juga. Lalu di sisi Ling Er, ia pun terdiam melihat ke arah Paman Lan yang sembuh seketika dengan kobaran aura membara. Paman Lan pun berkata, "Maaf Nona, aku terlambat," sambil terlihat wajah bengis dari Paman Lan itu. Dan Ling Er pun menjawab, "Tidak Paman, justru Paman datang tepat waktu." Dan Paman Lan itu pun berkata, "Bagaimana pakaian ini? Bukankah sangat keren?" Sambil kita diperlihatkan si kakek tua dari belakang yang menatap ke arah Paman Lan itu yang bahagia, dan ia pun berkata, "Jelas bagus, senior sendiri yang membuatnya." Sambil kita diperlihatkan Ling Yu di sana terjatuh, dan ia pun bergumam, "Itukah dia Yinlan? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin aku kalah darinya." Sambil kita diperlihatkan wajah emosi dari Ling Yu itu yang bonyok dihantam oleh Paman Lan. Lalu ia pun bergumam, kenapa bisa jadi begini?" Sambil ia melihat ke arah Paman Lan itu yang didatangi oleh Ling Er. Di sana Ling Er pun berkata, "Jadi begitu, senior Jiang Chen membuatkan baju itu untuk Paman." Sambil ia pun dilihat oleh Ling Yu. Lalu Ling Yu pun membayangkan saat Paman Lan terluka, dan ia pun bergumam, dia terluka serius karena serangan dari ayah. Hanya satu nafas tersisa, hanya masalah waktu sebelum dia mati kan. Dia anggota terakhir dari klan Ying. Tapi sekarang, sambil ia pun membandingkan di waktu sekarang melihat ke arah Paman Lan yang wajahnya berseri-seri seakan ia terlahir kembali. Lalu Ling Yu pun bergumam lagi, "Dia sehat walafiat, terus muncul di depanku dan memukulku, dan dia tertawa tanpa menghiraukan diriku, dan kekuatannya, kultivasinya telah meningkat pesat, dan lagi ini bukanlah hal yang bisa diraih sendiri di waktu yang sesingkat ini." Sambil ia berpikir keras tentang Paman Lan yang sehat walafiat dengan kemampuan yang sangat hebat. Lalu Ling Yu di sana pun makin emosi sambil berkata, "Itu tidak bisa disembuhkan kan?" Lalu ia pun bergumam, "Tidak bisa dimaafkan. Aku Tuan Muda Klan Su tidak akan membiarkan ini terjadi. Sepertinya ada seseorang di balik ini yang berani melawan Klan Su. Aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Tidak seorang pun bisa kabur." Sambil kita diperlihatkan Paman Lan di sana berkata, "Niat membunuh yang sangat kuat. Sepertinya dirimu tidak menyembunyikan apapun lagi. Tapi jika kau mencoba menyakiti nona muda atau mendekati rumah kayu lagi, maka jangan salahkan tinjuku karena tidak mempunyai mata." Sambil ia pun mengepalkan tangannya ke arah Ling Yu itu. Dan di sana Ling Yu pun berkata, Kau mengancamku? Kau berani mengancamku ya? Kau hanyalah seorang budak yang tak berharga." Di sana Paman Lan dengan kobaran aura membara, ia pun berkata, "Aku tidak menyebutnya ancaman, tapi akan kutunjukkan seberapa kuat diriku." Sambil kita diperlihatkan sesosok naga dari gumpalan aura yang keluar dari tubuh Paman Lan itu. Di sana ia pun berkata, "Aku mencoba memberimu pelajaran, Nona Ling Er. Pikirkanlah, aku akan menjebaknya dan sisanya terserah Anda." Sambil Ling Yu itu pun langsung diselimuti aura membara yang dipancarkan oleh Paman Lan itu. Di sana ia pun bergumam, "Apa? Aku tidak bisa bergerak." Dan terlihat tangan Ling Er di sana mengeluarkan aura membara juga. Lalu ia pun berkata, "Terima kasih Paman Lan." Lalu Paman Lan pun tersenyum sambil menjawab, "Jangan begitu, nona muda, tinggal selesaikan masalahnya saja." Dan Ling Yu di sana pun makin kesakitan. Lalu ia pun berkata, "Tidak, aku harus membebaskan diri." Sambil kita diperlihatkan kakek Shin Jung-ji yang menatapnya sambil berkata, "Hahaha, dia sepenuhnya terjebak sekarang."
Formasi miliknya telah rusak. Sambil kita diperlihatkan formasi di belakang Ling Yu itu yang rusak dan Ling Er yang menatap ke arah Ling Yu itu. Waktu yang sangat bagus. Sedikit lagi, berikan aku sedikit kekuatan lagi, hanya sedikit lagi. Sambil ia pun mengumpulkan kekuatannya lagi dan kita diperlihatkan percikan cahaya di sana dan ia pun berkata, aku tidak ingin melewatkan peluang ini. Sambil kita diperlihatkan juga kepakan sayap kupu-kupu dari Ling Er itu. Lalu di sisi Ling Yu, ia pun makin kesakitan berkata, beraninya kau, apa yang kau lakukan? Aku kan kakakmu, dasar kau pengkhianat. Sambil ia pun dengan cepat didatangi oleh Ling Er itu. Di sana Ling Yu pun berkata lagi, kau jangan mendekat. Dan Ling Er pun makin mendekat ke arah Ling Yu itu. Dan di sana ia pun mengepalkan tangannya dan cerot, Ling Yu dihantam Ling Er dengan sekuat tenaga dan terlihat wajah Ling Yu itu yang bonyok dan Ling Er pun berkata, ini pukulan untuk penghinaanmu yang kau lontarkan kepadaku di masa lalu. Ceprok. Dan pukulan ini untuk kebencianmu pada temanku. Ceprok, ceprok. Pukulan ini adalah karena kau tidak menghormati senior. Ceprok. Dan ingin menghabisi Paman Lan yang sangat penting bagiku. Tidak termaafkan. Sambil ia pun dengan emosi akan menghajar kakaknya lagi. Dan kita diperlihatkan rubah tusanmu itu yang menatap ke arahnya. Begitu juga dengan Junlan yang menatap ke arahnya sambil berkata, saudari Ling Er, kau begitu sangat marah. Sambil terlihat Paman Lan itu yang menatap ke arahnya dan kita diperlihatkan wajah emosi dari Ling Er itu dan kita diperlihatkan wajah Ling Yu di sana yang bonyok dan ia pun bergumam, aku tuan muda klan Su, pewaris klan masa depan. Tak hanya sisa-sisa klan Ying itu dan sekarang sekelompok orang tak berguna pun berani menyakitiku. Begitu terhinanya diriku. Jika begini, aku akan kena hujat klan lain di masa depan. Mereka akan menggunakannya sebagai alasan untuk menggoyahkan posisiku sebagai pewaris klan. Dan perintah ini sendiri, ayah sangat prihatin. Apapun yang terjadi, aku harus membawa Sung Ling Er pergi. Aku masih punya kartu truf di sini. Sambil ia pun menggenggam sesuatu, lalu ia pun berkata lagi, tangkap Sung Ling Er dan bunuh mereka semua. Sambil kita diperlihatkan sebuah giok berwarna hijau yang digenggamnya itu bersinar dan ia pun berkata lagi, aku harus melakukannya, harus kulakukan. Aku harus membawa Sung Ling Er pergi. Kalian bajingan kecil berani menghentikanku. Sambil ia pun menggenggam batu giok itu yang bersinar dan di sana Paman Lan pun bergumam, apakah itu dekrit immortal kuno? Wah, ini gawat. Apakah dia ingin memanggil proyeksi tubuh Su Yuantian di sini? Sambil terlihat Ling Er di sana yang bergumam juga, apa? Su Yuantian, ayahku. Dan terlihat rubah tusanmu bersama Yunlan yang menoleh ke arah Ling Er itu. Di sana kakak Shin Jungsi pun terkejut juga sambil bergumam, bukankah itu berarti kepala klan Su yang terhormat akan datang ke sini? Sambil ia menatap ke arah tangan dari Ling Yu itu yang menghancurkan batu giok di sana. Lalu muncullah sinar berwarna hijau yang membara di area sekitar sana. By the way, ketika Su Ling Yu menghancurkan jet kuno di tangannya, sebuah kekuatan misterius menyembur keluar tanpa henti. Bersamaan dengan itu ada sebuah aura yang kuat. Aura kuat ini muncul dalam waktu singkat ketika langit dan bumi terbelah. Di saat yang sama orang-orang kuat di daratan merasakan gelombang kuat ini. Sambil kita diperlihatkan kakek merah di sana yang bergumam, aura ini. Dan juga terlihat Kaisar Dayan di sana yang bergumam juga, arah itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas aura klan yang sudah lama punah, aura klan Su. Dan itu datang dari arah rumah kayu senior itu. Yu Huang benar, orang tua misterius itu ada hubungannya dengan klan kuno. Tapi aura ini sama sekali bukan pertanda baik. Apa yang sebenarnya terjadi di pondok kayu itu? Sambil mereka berdua pun khawatir terhadap Jiang Chen. Lalu tiba-tiba kakek merah itu pun melesat dengan cepat sambil berkata, Senji, aku akan pergi memeriksanya. Jagalah tanah suci ini. Dan Senji pun menjawab, dimengerti leluhur. Sambil terlihat juga
Kaisar Dayan di sana melesat dengan cepat dan ia pun bergumam, dengan adanya senior semuanya mungkin akan baik-baik saja. Aku harus pergi untuk memeriksa situasinya. Sambil kita diperlihatkan lagi di sisi pertarungan Ling terdapat aura membara di sana. By the way, aura yang keluar dari jauh itu tidak disembunyikan sedikit pun. Tekanan mengerikan ini bisa dirasakan hingga ribuan mil jauhnya. Tidak hanya tanah suci Yuhua dan dinasti Dayan yang dapat merasakannya, tapi banyak orang bermil-mil jauhnya dapat merasakan ketidaknormalan di langit dan bumi ini. Baik itu orang yang suka ikut campur, atau seorang kultivator yang mendekat karena keingintahuannya yang terpancing, atau seseorang yang memiliki semacam hubungan takdir dengan dunia mistis yang tak terlihat. Mereka tidak bisa membayangkan peristiwa yang akan mereka temui. Sambil terlihat Ling Yu di sana tersenyum berkata, "Hahaha, kalian semua akan mati. Tahukah kalian, di klan Shu untuk menjamin keselamatanku, aku tuan muda yang terhormat dianugerahi dekrit abadi kuno ini. Selain itu, penggunaan batu giok ini adalah mewujudkan proyeksi patriark yang terhormat dari generasi sebelumnya, yaitu ayahku, salah satu orang paling berkuasa di dunia ini." Sambil terlihat proyeksi dari Su Yuantian itu yang berada di hadapan Ling Yu. Lalu ia pun berkata lagi, "Kepala keluarga terhormat dari klan Shu yang terhebat dari puncak alam abadi, proyeksi Su Yuantian." Sambil Ling ketakutan menatap ke arah proyeksi ayahnya itu, di sana ia pun membayangkan saat masih kecil disiksa oleh ayahnya, dan hingga saat ini ia pun masih tidak dianggap apa-apa oleh ayahnya itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara Paman Lan di sana berkata, "Tuan muda." Dan Ling di sana pun menatap ke arah tangan dari Paman Lan itu. Lalu Paman Lan pun berkata lagi, "Jangan takut." Sambil Ling pun hanya terdiam. Dan Paman Lan pun berkata lagi, "Tidak apa-apa." Sambil kobaran aura membara dari tubuh Paman Lan ini, dan di sana ia pun berkata, "Nona muda, jangan takut, kami di sini." Dan Ling di sana pun tersenyum bahagia sambil berkata, "Paman Lan, terima kasih." Tapi tiba-tiba Ling Yu di sana pun tersenyum sambil berkata, "Hahaha, apa kalian bodoh? Apa yang kalian katakan di saat sedang menghadapi kematian? Apa kami di sini? Apa kalian bercanda? Hei Yinlan, seorang sampah alam dharma belaka sepertimu begitu berani bicara heroik di depan ayahku? Sampah sepertimu, walaupun kalian berjumlah 100, ayahku hanya perlu melambaikan tangannya dan dia bisa menghabisimu dengan satu gerakan." Sambil kita diperlihatkan proyeksi Su Yuantian itu yang mengangkat tangannya akan menyerang ke arah sesuatu, dan kita diperlihatkan ayunan tangan dari Su Yuantian itu yang mengarah ke arah sesuatu itu, dan ceprok, ternyata tangan Su Yuantian itu malah menampol Ling Yu di sana hingga ia pun terjatuh terpental sangat dahsyat. Waduh, mau apa yang dilakukan ayahnya ini ya, keluarga aneh. Dan tuar, Ling Yu itu pun menabrak tanah di sana hingga tanah itu pun bergejolak. Sambil kita diperlihatkan Paman Lan dan lain-lain menatap ke arah Ling Yu yang dihajar ayahnya itu, dan kita diperlihatkan anak buah dari Ling Yu itu yang shock karena tuannya dihajar oleh ayahnya, dan kita diperlihatkan kepulan asap di sana, dan Ling Yu yang kesakitan ia pun berkata, ayah kenapa?" Lalu ayahnya pun menjawab, "Dasar sampah, kau berani menggunakan dekrit immortal kuno di situasi seperti ini." Sambil terlihat juga Yunlan, Tusanmo bersama Ling yang melihat ke arah mereka dengan terbengong. Lalu ayahnya pun berkata lagi, "Yang membuatku sangat marah adalah kau semut kecil tak berguna." Sambil ia menatap ke arah Paman Lan itu, dan ia pun berkata lagi, "Kau berani mencuri yin surgawi, pemutus meridianku. Sepertinya aku harus menghabisi kalian semua. Setelah itu aku akan menemukan cara untuk mengambil kembali yin surgawi pemutus meridian." Sambil terlihat telapak tangan besarnya itu yang diarahkan ke arah Ling tapi tiba-tiba Paman Lan dari samping mereka pun langsung melesat ke atas sambil menuju ke arah telapak tangan dari Su Yuantian itu, dan tuar, Paman Lan itu dengan emosi ia pun bergumam, "Aku akan menghentikanmu." Sambil ia pun menahan tangan dari Su Yuantian itu, dan Su Yuantian di sana pun terbengong bergumam, apa yang dia lakukan?" Lalu Paman Lan dengan emosi menangisnya sambil berkata, Kau sialan." Sambil tangan besar dari Su Yuantian itu pun
terpental ke atas dengan adanya aura dari Paman Lan itu, dan kita diperlihatkan Tusan Mo, Yunlan bersama Ling Er di sana terkejut bergumam, "Wah, Paman hebat sekali!" Dan kita diperlihatkan kakek Buncal di sana berkata, "Pukulan yang hebat, lempar dia!" Sambil terlihat juga Ling Yu di sana terbengong berkata, "Apa? Ia bisa menangisnya?" Dan anak buahnya pun bergumam, "Wow, Tuan tangannya terlempar." Sambil mereka menatap ke arah Su Yuantian itu, di sana Su Yuantian pun berkata, "Ini tidak bisa dipercaya." Sambil tangannya mengedut dan gemetar di sana. Tapi tiba-tiba ia pun menatap ke arah Paman Lan lagi, dan Paman Lan pun berkata, "Pukulan itu balasan untuk ibu nona muda, dan pukulan berikutnya adalah untuk nona muda." Tapi tiba-tiba Su Yuantian di sana pun makin emosi sambil berkata, "Kau lancang, jika kau berani menyentuhku lagi." Tapi tiba-tiba Paman Lan dengan cepat melompat lagi ke arah Su Yuantian itu dengan sangat cepat, dan ia pun akan memukul sambil berkata, "Cobalah!" Ceprok! Kepala dari Su Yuantian itu dihantam Paman Lan dengan sangat dahsyat hingga pencor di sana, dan hantaman Paman Lan itu pun membuat Su Yuantian pun langsung terpental di sana. Lalu dalam terpentalnya Su Yuantian itu pun membayangkan di kala muda. Di sana ia pun berkata, "Apa katamu? Nona muda Ying punya seorang pengikut. By the way, Nona muda Ying adalah ibu dari Ling Er ya Mo." Lalu terlihat di sana anak buahnya yang berkata, "Tuanku, dia adalah teman masa kecilnya." Dan Su Yuantian pun berkata, "Biar kulihat." Sambil ia pun menatap ke arah buku itu. Ternyata itu adalah Paman Lan masih muda. Di sana Su Yuantian pun berkata, "Ying Lan, seorang anggota andalan dari klan Ying. Hanya ampas lalat kecil seperti dia tidak cukup untuk menarik perhatianku. Lalat kecil itu mustahil baginya untuk membuat masalah besar. Hiraukan saja dia." Sambil kita diperlihatkan di saat sekarang ia menatap ke arah Paman Lan yang berkobar membara di hadapannya itu, dan membuat gerakan yang bertubi-tubi yang mencoba untuk mengalahkannya. Di sana Su Yuantian pun menangkis segala serangan dari Paman Lan, dan ia pun berkata, "Kau ampas klan Ying." Dan kita diperlihatkan Ling Yu di sana yang makin histeris menatap ke arah ayahnya yang bertarung bertubi-tubi, dan ia pun berkata, "Bagaimana mungkin? Walaupun proyeksi ini tidak sekuat tubuh aslinya, ia masih setara dengan seorang yang berada di Immortal Realm tingkat menengah. Bukankah Yinlan hanya berada di Dharma Realm? Bagaimana dia bisa melampaui proyeksi ayah yang berada di tingkat Immortal Realm?" Lalu kakek Buncal di sana pun menatap ke arah pertarungan mereka juga sambil bergumam, "Pakaian yang diberikan oleh senior kepada Yinlan pasti merupakan artefak immortal yang bisa meningkatkan kekuatannya hingga bisa melawan seseorang yang tingkatannya lebih tinggi darinya." Sambil kita diperlihatkan Su Yuantian di sana yang langsung berhadapan tatap muka dengan Paman Lan itu, dan Su Yuantian pun berkata, "Berterbangan seperti lalat, jangan terlalu arogan ya." Sambil ia pun makin mengecil di sana. Lalu dengan cepat Paman Lan di sana pun menyerang lagi ke arah Su Yuantian. Di sana Su Yuantian pun mengangkat tangannya lagi sambil berkata, "Rasakan ini." Ceprok! Benturan aura membara dari Paman Lan itu bersama dengan Su Yuantian yang mengarahkan serangannya juga, hingga membuat Paman Lan di sana pun terpental. Begitu juga dengan Su Yuantian yang terpental juga, dan di sana ia pun berkata, "Aku baru saja dipukul mundur. Mengapa? Sialan, apa yang sebenarnya terjadi?" Sambil ia pun menatap ke arah Paman Lan yang makin berkobar membara. Di sana ia pun bergumam lagi, "Ini sangat aneh dan konyol. Situasi saat ini terlalu di luar nurul." Sambil terlihat lagi kakek Buncal di sana bergumam, "Memang bahkan dalam ranah yang sama, kesenjangan kecil pun merupakan kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Sekarang bukan hanya ada kesenjangan yang besar, tapi kita bahkan tidak bisa bertarung secara seimbang. Hal ini terlalu berlebihan, seperti seekor semut yang ingin mengguncangkan gajah raksasa." Sambil kita diperlihatkan lagi Su Yuantian di sana yang makin emosi, dan ia pun bergumam, "Ini berarti kekuatannya melampaui akal sehat di dunia ini. Perasaan ini terasa seperti..." Sambil ia pun membayangkan sesosok orang di sana yang berkata, "Sayang sekali, sepertinya kamu tidak punya harapan untuk menerobos."
Ternyata itu adalah sesosok naga yang dibayangkan Su Yuantian waktu muda. Di sana naga itu pun berkata, atau kau bisa mencoba resepku. Dan Su Yuantian pun bergumam, dia sama seperti orang itu. Kalau itu benar, bukankah orang yang menyebutkan meridian pemutus yin surgawi? Tidak mungkin, sepertinya kami harus merebut suling sebelum orang itu bertindak. Maka kami hanya bisa menghancurkan mereka. Sambil terlihat mereka berdua yang masih berhadapan, dan Paman Lan pun tangannya bergetar di sana kesemutan. Lalu ia pun bergumam, sepertinya tubuhku sudah mencapai batasnya. Meskipun peluang relatif rendah, aku harus menghilangkan proyeksi ini sebelum aku jatuh. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tiba-tiba berhenti bergerak. Sambil ia pun menatap ke arah Su Yuantian itu yang hanya terdiam dengan aura membara di sana. Lalu Paman Lan pun bergumam lagi, kalau begitu aku yang akan mulai. Sambil ia pun langsung melompat menyerang ke arah Su Yuantian itu dengan sangat cepat. Dan ia pun bergumam lagi, sebaiknya aku akhiri ini. Tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu. Ternyata itu adalah serangan dari Su Yuantian. Di sana Paman Lan pun bergumam, apa itu? Dan ternyata lagi terdapat kilauan-kilauan cahaya yang mengarah ke arahnya. Dan di sana mata Paman Lan pun mengarah ke arah kilauan cahaya itu. Dan crok, ia pun langsung terserang dengan bertubi-tubi di sana. Paman Lan pun berkata, apa ini? Dan kita diperlihatkan kakek Bonjal di sana terkejut juga sambil berkata, itu Great Genjing Destruction dan formasi pembunuh. Sambil Su Yuantian itu pun mengarahkan tangannya ke arah Paman Lan, dan di sana ia pun dikelilingi ribuan pedang yang mengarah ke arah sesuatu. Lalu kita diperlihatkan Yunnan di sana berkata, apa yang terjadi? Bukankah ketiga ahli itu tidak mengaktifkannya? Sambil kita diperlihatkan mereka bertiga yang terkejut, yaitu kakek Bonjal bersama Ling Yu. Di sana ia pun berkata, apa? Mereka dipaksa menggunakan tubuh mereka untuk menggunakan teknik itu. Sambil kita diperlihatkan mayat-mayat dari 3 orang yang bersama Ling Yu itu dipaksa untuk melakukan formasinya. Di sana ia pun berkata lagi, sungguh teknik yang kejam. Dan kakek Bonjal pun berkata, Su Yuantian, apakah kamu tidak peduli dengan nyawa bawahanmu? Di sana Su Yuantian pun hanya terdiam, dan ia pun berkata, apa urusanmu? Tidak perlu bertanya. Sambil ia pun mengarahkan ribuan pedangnya itu mengarah ke arah Paman Lan lagi. Dan di sana Paman Lan pun ancang-ancang akan menangisnya. Dan tiba-tiba Paman Lan dengan cepat menghindari ribuan pedang yang mengarah ke arahnya. Lalu Yunlan di sana pun berkata, saudari, mari kita coba mengganggu formasi itu. Dan kakek Bonjal pun menjawab, apa yang kau bilang? Sambil Su Yuantian itu yang melirik ke arah mereka. Dan kita diperlihatkan mereka juga yang diserang oleh Su Yuantian dengan sangat dahsyat. Di sana kakek Bonjal pun menahannya sambil berkata, jangan bercanda, pertempuran ini bukan untuk kalian ikut serta. Dengan adanya formasi Great Genjing Destruction dan formasi pembunuh, proyeksi ini telah mencapai kekuatan aslinya. Dan kalian sedang menghadapi puncak Immortal Realm lapisan ke-10. Sambil kita diperlihatkan Tusanmu di sana bersama Yunnan yang terkejut. Dan kakek Bonjal pun berkata lagi, apa yang kalian tunggu? Larilah. Sambil kita diperlihatkan mereka bertiga yang langsung berlari dari sana. Dan Su Yuantian di sana pun meliriknya sambil berkata, apa kalian kira aku akan membiarkan kalian pergi? Sambil ia pun mengibaskan tangannya ke arah mereka bertiga juga. Tapi tiba-tiba Paman Lan pun berada di belakang Su Yuantian itu. Dan di sana Su Yuantian pun merasakannya sambil berkata, lupakan itu, karena dirimu merusuh, sekarang giliranku. Aku akan atasi dirimu terlebih dahulu. Sambil kita diperlihatkan Paman Lan di sana yang kesakitan. Dan ternyata ia pun dihujani banyak pedang lagi di sana hingga berdarah. Dan serangan itu pun makin bertubi-tubi diarahkan ke arah Paman Lan hingga ia pun terjatuh. Sambil ia pun masih menahan serangan ribuan pedang itu. Di sana ia pun bergumam, sialan, bahkan dengan pakaian ilahi dari senior, aku masih tidak bisa menahannya. Apakah ini yang terbaik yang bisa aku lakukan? Lagi pula kekuatan ini hanyalah pinjaman. Nona muda, aku harap
kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Sambil ia pun terjatuh di sana akan menabrak ke tanah. Tapi tiba-tiba terlihat sebuah tangan yang mengarah ke arahnya. Ternyata itu adalah Ling Er yang dengan cepat menangkap Paman Lan di sana. Dan Paman Lan pun berkata, "Nona muda, apa yang Anda lakukan?" Dan di sana Ling Er pun berkata, "Jangan bercanda Paman. Paman Lan, apa yang akan kulakukan jika kamu tidak di sini?" Sambil terlihat Su Yuantian itu yang mendengar kata-kata dari Ling Er itu, di sana ia pun berkata juga, "Dasar pengkhianat." Dan Ling Er pun berkata lagi, "Hanya Anda satu-satunya keluargaku yang kupunya Paman. Jangan menyerah." Sambil kita diperlihatkan Paman Lan di sana tersentuh akan kata-kata dari Ling Er itu, dan ia pun terbang bersama Ling Er sambil berkata, kita hampir sampai." Sambil ia menuju ke arah rumah dari Jiang Chen itu, dan Ling Er di sana pun menggendong pamannya sambil terbang, dan ia pun khawatir berkata, "Jika kita sampai ke tempat senior, Paman pasti akan selamat." Sambil ia pun makin dekat di pintu dari rumah Jiang Chen itu, dan ia pun bergumam, "Selama kami kembali, kami pasti akan bisa menyembuhkan Paman." Sambil kita diperlihatkan ribuan pedang yang mengarah ke arah Ling Er itu bersama Paman Lan. Lalu di sisi Su Yuantian, ia pun membayangkan saat istrinya melahirkan Ling Er. Di sana ibu Ling Er pun berkata, Su Yuantian." Dan Su Yuantian di sana pun menoleh ke arah istrinya itu, dan ia pun bergumam, "Apa? Dia masih bernapas?" Lalu ibu dari Ling Er itu pun berkata lagi, "Apapun itu tidak akan berhasil seperti yang kau harapkan." Sambil Su Yuantian itu berlalu pergi, Su Yuantian itu pun tersenyum, dan ia pun berkata, "Konyol. Aku sungguh ingin tahu bagaimana itu tidak akan berjalan mulus. Kau tahu, tadi aku memastikan anak yang kau lahirkan, aku tidak merasakan energi spiritual apapun darinya." Sambil ia pun menatap ke arah Ling Er kecil yang menangis di sana. Lalu Su Yuantian pun berkata lagi, "Tapi dalam dirinya aku dapat merasakan aura yang tidak mengenakan. Aku 100% yakin anak ini mempunyai meridian pemutus yin surgawi." Semuanya berjalan sesuai rencanaku, langkah demi langkah, baik itu darimu maupun anakmu. Kalian semua hanyalah pion dalam permainanku. Sambil ia pun menatap ke arah ibu dari Ling Er itu yang tak berdaya pasca melahirkan Ling Er di sana. Ibu Ling Er dengan tenaga terakhirnya melambaikan tangan, dan ia pun berkata, "Apakah itu kau? Seperti yang diharapkan, semuanya baik-baik saja sekarang. Jadilah baik, datanglah ke ibu." Sambil ia pun mencoba meraih anaknya di sana. Lalu ibu Ling Er itu pun berkata lagi, "Biarkan aku memelukmu." Sambil ia pun menghembuskan napas terakhirnya itu, dan di sana Su Yuantian dengan wajah emosi, dan ia pun bergumam, Apa yang dia lakukan? Apakah ini sebuah revolving lantern? Biar kulihat." Sambil ia pun perlahan menuju ke arah ibu Ling Er itu. Di sana ia pun tersenyum sinis sambil berkata, "Tidak masalah, meridian pemutus yin surgawi telah menjadi nyata. Aku menakuti diriku sendiri." Kata-kata terakhir yang membosankan. Hanya tinggal menunggu buah perlahan-lahan menjadi matang. Sambil ia pun menatap lagi ke arah Ling Er yang menangis di sana, dan ia pun berkata lagi, "Yang perlahan tapi pasti." Sambil kita diperlihatkan di sisi Ling Er yang sekarang, ia pun memejamkan mata ketakutan, lalu membuka mata perlahan, dan ia pun terkejut karena ribuan pedang yang mengarah ke arahnya dihalang oleh sesuatu dari atas rumah dari Jiang Chen itu, dan mereka berdua pun makin terbengong. Lalu ia pun berkata, "Ini apa yang terjadi?" Sambil kita diperlihatkan Yunlan bersama kakek Buncel dan juga Tusanmo itu yang terkejut juga menatap ke arah ribuan pedang itu yang mandek di sana. Tak lupa juga kita diperlihatkan Su Yuantian yang makin terbengong, dan ia pun bergumam, "Apa? Hantu?" Sambil ia pun makin ketakutan menatap ke arah rumah dari Jiang Chen itu, dan bersambung mo.